Halo anak-anak hebat, calon orang-orang hebat. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih membahas tentang air, api, dan udara. Namun kita akan membahas lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan api. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang muslim, angkat kedua tangannya. Untuk yang Nasrani, lipat kedua tangannya, lalu pejamkan mata dan kita berdoa. Okay, my friend, before we study, let's pray. Oh my God, please give us e-learning today. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan membuat eksperimen yang berhubungan dengan udara, api, dan air. Siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu air berwarna, lilin, piring sebagai wadah, gelas, dan korek api. Pertama-tama kita akan membuat air berwarna. Anak-anak bisa menggunakan daun teh untuk membuat zat pewarnanya atau zat pewarna makanan. Kemudian nyalakan lilin yang sudah kita tempelkan atau sudah menempel pada piring sebagai tatakan. Setelah itu, masukkan air berwarna ke dalam piring. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian, ambil gelas yang sudah kita persiapkan, minta bantuan ayah ibu untuk menutup lilin dengan menggunakan gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi. Api pada lilin akan padam karena udara di sekitar api tidak ada. Kemudian air yang ada di piring akan meresap masuk ke dalam gelas karena tekanan udara di dalam gelas menjadi sempit atau tipis. Lakukan eksperimen ini dengan cara didokumentasikan video dan dikirimkan sebagai absen besok. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, ada yang tahu dari mana asal api? Api berasal atau dapat terjadi karena udara mengalami penggabungan dengan benda atau bahan yang mudah terbakar. Kemudian mendapat tekanan dari energi panas sehingga api dapat terjadi. Ada yang tahu apa ya warna api? Kuning, merah, orange, atau biru? Warna api akan berubah sesuai dengan tekanan panas yang diterima. Semakin baik tekanan panas, maka warna api adalah warna biru. Api tidak tahan dengan air atau dapat dipadamkan dengan air. Itu adalah salah satu sifat utama dari api. Sifat lainnya dari api adalah membutuhkan oksigen. Ingat eksperimen kita tadi? Lilin yang menyala dapat padam ketika ditutup dengan gelas. Kemudian sifat lainnya membutuhkan bahan bakar untuk dapat menyala atau membutuhkan benda-benda yang dapat terbakar. Sifat api lainnya adalah menghantarkan panas. Perhatikan ketika kompor dinyalakan, maka air yang ada di dalam panci dapat mendidih. Ada yang tahu apa ya fungsi api? Ayo, apa coba? Iya, untuk memasak. Kemudian jika di rumah mati lampu, ibu selalu membakar atau memasang lilin. Kemudian di daerah orang selalu menggunakan obor sebagai sumber cahaya. Lalu, fungsi api berikutnya, siapa yang di sini suka berkemping? Pasti kita akan menyalakan api unggun. Fungsi dari api unggun adalah untuk menghangatkan. Di daerah-daerah dingin, orang menggunakan perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Selain memiliki fungsi, api juga adalah salah satu zat yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena api dapat menimbulkan kebakaran, dan kebakaran dapat menimbulkan asap yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Anak-anak hebat, jika terjadi kebakaran ringan, anak-anak dapat menggunakan air,
handuk atau karung basah untuk memadamkan api. Kemudian dapat juga menggunakan pasir atau apar, alat pemadam api ringan. Jika kebakaran semakin membesar, amankan anggota keluarga keluar rumah sambil berteriak, minta orang dewasa untuk menghubungi petugas kebakaran. Dan untuk tugas kita hari ini akan diinformasikan melalui WA Group dan dikumpulkan secara pribadi. Sebelum kelas kita berakhir hari ini, ayo kita ambil sikap berdoa. Angkat tangan, lipat tangan, dan pejamkan mata, lalu kita berdoa. Oke, my friend, before we go home, let's pray. Oh my God, thank for your guiding on us e-learning today. Amin. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, tidak henti-hentinya ibu ingatkan selalu agar anak-anak rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan penutup wajah saat anak-anak berada di luar rumah, serta yang terutama harus mau patuh dan penurut kepada ayah dan bunda. Terima kasih anak-anak hebat, calon orang-orang hebat.